Shalom semuanya, shalom ya, kembali dalam channel Wartawan Injil. Baik sahabat-sahabat, ini adalah video santai tapi agak serius ya, menjawab pertanyaan orang yang bertanya, Mas Wartawan Injil atau Mas Frans, kok banyak orang yang ngaku Kristen tapi Allahnya kok 3 pribadi ya? Itu gimana sih? Nah, jawaban tegas saya adalah semua orang yang ngaku-ngaku Kristen tapi Allahnya 3 pribadi, itu adalah Kristen abal-abal atau Kristen palsu. Sekali lagi ya, semua orang yang ngaku Kristen, ya, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristen itu berasal dari kata Kristus, karena pengikut Kristus disebut Kristen atau Kristian. Nah, semua yang ngaku pengikut Kristus atau Kristen, tapi Allahnya ternyata 3 pribadi, maka sudah jelas itu pengikut Kristus palsu atau Kristen abal-abal. Ya. Karena Kristen yang asli itu acuannya harus Alkitab. Pengikut Kristus itu pasti percaya seperti kata-kata Kristus. Kristus atau Yesus mengatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar itu Bapa. Jadi Allah itu satu, yaitu Bapa. Ayatnya terlalu terang benderang di Alkitab itu. Nah, kalau ada orang mengatakan pengikut Kristus tapi Allahnya siapa? Oh, 3 pribadi. Maka sudah jelas itu Kristen abal-abal. Mau nyebut 3 pribadi dengan istilah Trinity, Tritunggal, Trinitas, apapun sebutannya. Pokoknya kalau dia Allahnya, sesembahannya, teosnya ada 3 pribadi, bukan satu yaitu Bapa, maka sudah jelas Kristen abal-abal. Ya. Tapi kemudian orang ini nanya, tapi kan mereka itu banyak, Mas Fran. Ya, mau banyak ya, mau bukan cuman banyak, mau dia gelarnya doktor, rektor, dosen, pendeta, STH, MTH, gelarnya apapun, banyaknya seberapapun. Sebentar, saya bukakan satu ayat ya. Di 2 Timotius pasal yang keempat, ayatnya bagus itu. Saya bacakan. 2 Timotius pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat kelima. Fokusnya di ayat 3 sampai 4. Demikian ada tertulis, ini tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Ya. 2 Timotius 4 ayat 2 Timotius, bukan 1 Timotius. 2 Timotius 4. Penuhilah panggilan pelayananmu. Ini kata Rasul Paulus kepada Timotius ya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Jadi di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Sudah jelas dibedakan antara Allah dan Kristus Yesus. Yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Perhatikan ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya. Ayat 3 sampai 4 saya ulangi ya, dengerin baik-baik. Karena akan datang waktunya,
orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Jadi ajaran sehat, ajaran yang sesuai dengan Alkitab itu jelas. Allah itu satu, uno, tunggal, mono, una, one, apalagi esa. Allah itu esa, satu, tunggal. Itu ajaran yang sehat. Nah, tapi dikatakan akan tiba waktunya. Ini surat ini ditulis abad pertama. Kemudian abad kedua, tiga, empat tiba waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Nah, mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4 perhatikan. Mereka memalingkan telinganya dari kebenaran. Jadi kebenaran Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu tunggal dipalingkan. Dan mereka membuka telinga mereka bagi dongeng. Dongengnya apa? Allah itu tiga pribadi. Dongengnya apa? Allah yang maha kuasa menjelma menjadi manusia. Ajaran yang sehat, ajaran yang Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah utusan Allah. Allah mengutus Yesus. Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka ia mengutus anaknya. Ayat 17. Allah mengutus anaknya. Tetapi ajaran dongeng mengatakan Allah menjelma menjadi manusia. Dan itu orang-orang mengumpulkan guru-guru ini. Maka sekarang kalau banyak orang mengaku pendeta, mengaku guru agama Kristen, kemudian mengajarkan dongeng bahwa Allah yang maha kuasa menjadi manusia, banyak orang yang senang. Mengapa? Karena akan tiba waktunya dan sudah tiba. Ya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Jadi ajaran yang sehat itu Allah itu tunggal. Ajaran yang nggak sehat, nggak waras, Allah itu Tritunggal, tiga pribadi. Loh, tapi Mas Fran kan pengikutnya banyak itu. Trinitas itu kan pengikutnya banyak. Pertanyaan yang bagus. Sahabat-sahabat, Yesus Kristus sendiri sudah mengatakan, tertulis di Injil Matius ya, Matius pasal 7, bahwa yang diikuti orang banyak ya. Jadi jalan yang lebar dan luas dan diikuti orang banyak pengikutnya. Itu yang menuju kebinasaan. Jalan yang benar itu diikuti sedikit orang, sempit, sesak, dan sedikit yang mengikutinya. Dan menuju kepada kehidupan. Jadi menurut kata-kata Yesus, yang mayoritas, yang banyak itu binasa. Ini yang ngomong Yesus sendiri. Ajaran sehat adalah jalan yang sempit, sesak, dan sedikit orang yang mengikutinya. Sedangkan yang luas, lebar, diikuti banyak orang, itu binasa. Nah, jadi kalau Anda teman bertanya bahwa, loh tapi kan pengikut Trinitas banyak. Ya itu, jalan yang lebar dan luas dan diikuti banyak orang. Dongeng-dongeng yang disukai telinga-telinganya orang. Mengumpulkan guru-guru, mengumpulkan pendeta-pendeta. Coba lihat, pendeta-pendeta yang gencar mengajarkan Trinitas kan pengikutnya banyak. Ya, ketika dia mendongeng tentang Allah yang menjelma menjadi manusia, banyak orang yang senang mendengar itu. Allah itu tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Wih, banyak orang yang senang. Nah, itu ajaran tidak sehat atau tidak waras, tapi banyak orang yang suka. 2 Timotius 4 tadi mengatakan ya, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Itu ditulis sekitar abad pertama itu. Dan satu abad kemudian, abad 2, 3, 4, abad G, Samsu, muncul ajaran nggak sehat itu. Ajaran nggak waras itu. Yang mengatakan Allah maha kuasa menjelma jadi manusia. Itu semua bukan ajaran Alkitab. Tapi banyak orang yang suka membuka telinga kepada dongeng-dongeng itu. Dan di Matius 7 tadi Yesus sudah mengatakan. Saya bacakan ya ayatnya ya. Matius 7. Bentar tak buka kan. Matius
pasal 7. Bentar. Matius pasal 7 ayatnya mulai dari ayat 12. Jalan yang benar. Ayat 13 langsung aja. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Nah, jadi pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, jadi pintu yang lebar, luas, dilalui banyak orang, itu menuju ke binasaan. Yang sempit, sesak, dan sedikit orang yang mendapati, itu menuju kehidupan. Nah, jadi kalau guru-guru yang mengajarkan tentang 3 pribadi Allah itu pengikutnya banyak, mayoritas diikuti banyak orang, maka sudah jelas itu menuju ke binasaan. Siapa yang bilang? Yesus Kristus. Siapa yang bilang? Yesus Kristus. Ya, jadi yang bilang bukan saya ya. Saya hanya mewartakan, saya hanya menyampaikan yang ada tertulis. Tadi juga yang bilang bahwa akan datang waktunya orang tidak dapat lagi mendengar ajaran sehat. Siapa yang bilang? Rasul Paulus. Di mana ayatnya? 2 Timotius pasal 4. Orang yang lebih suka ngumpulin guru-guru palsu yang suka dongeng, ya kan? Maka ada guru-guru yang namanya Bambang Gentolet misalkan ya, suka dongeng. Firman-Nya Allah menjelma menjadi manusia. Manusia itu adalah Allah itu sendiri. Ya, orang suka. Allah Maha Kuasa menjelma menjadi manusia. Ada juga Tong ya, Pak Tong mendongeng. Pak Tong itu pengikutnya banyak. Allah itu 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, banyak orang yang suka mengumpulkan guru-guru yang suka dongeng-dongeng itu. Tapi itu ajaran yang tidak sehat. Di mana ayatnya? 2 Timotius 4. Jadi jelas sahabat-sahabat, buat yang masih bertanya, kok banyak orang Kristen ngaku-ngaku Kristen tapi Allahnya 3 pribadi? Jawabannya jelas. Kalau ditinjau dan diukur secara alkitabiah. Jadi ukurannya harus Alkitab. Bicara Kristen itu imannya harus berdasar Alkitab. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman Kristen harus timbulnya dari pendengaran firman Kristus. Dari firman-firmannya Kristus. Jangan dari dengar katanya pendeta A, pendeta B, pendeta ini, doktor ini, rektor ini, dosen ini, profesor ini, jangan. Harus dari firman Kristus. Nah, firman Kristus mengatakan bahwa Allah itu satu. Allah itu roh. Tapi para pendongeng mengatakan Allah itu 3 pribadi. Wih, Alkitab mengatakan Allah itu roh. 1 Timotius 6 ayat 16 mengatakan Allah itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Maksudnya tidak bisa didengar secara langsung, suaranya Allah sendiri bersuara, nggak bisa. Tapi suara Allah selalu disampaikan melalui malaikat, melalui para nabi, melalui Yesus. Selalu ada perantara. Nggak bisa Allah sendiri berfirman ada orang mendengar. Kemudian Allah bisa dilihat langsung. Itu nggak ada. Itu Allah yang disampaikan oleh Alkitab. Dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tidak seorang pun pernah melihat. Dan memang tidak bisa dilihat. Tapi kemudian ada yang membuat dongeng.
Allah yang Maha Kuasa menjelma menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Apa artinya Kristus? Oh, Kristus itu artinya Allah. Kan ngawur. Kristus itu sudah jelas artinya. Dari namanya aja sebenarnya sudah jelas. Yesus Kristus. Kristus artinya Mesias. Orang yang diurapi. Orang yang dipilih oleh Allah. Nah, jadi kembali lagi teman menjawab pertanyaannya. Kenapa banyak orang Kristen ngaku-ngaku Kristen ya? Bukan orang Kristen. Orang yang ngaku-ngaku Kristen tapi Allahnya 3 pribadi. Ya karena itu tadi. 2 Timotius 4 ayat 4. Ayat 3 sampai ayat 4 ya. Mereka membuka hatinya, membuka telinganya buat dongeng ya. Mereka sudah tidak lagi mendengar ajaran sehat. Mereka lebih suka ajaran yang enggak waras. Ajaran yang enggak waras itu mengatakan Allah menjelma jadi manusia. Ajaran sehat mengatakan Allah itu satu. Ajaran yang enggak waras mengatakan Allah itu 3 pribadi. Loh, tetapi pengikutnya banyak. Ya memang Matius 7 ayat 13 sampai 14 Yesus sudah bilang yang diikuti banyak orang, yang lebar dan luas dan diikuti banyak orang itu menuju ke binasaan. Yang sedikit orang mendapati jalan sempit, sesak, diikuti sedikit orang itu menuju ke hidupan. Ya, jadi sudah jelas, Alkitab itu terlalu jelas, terlalu terang benderang bagi orang yang waras, yang sehat. Nah, kalau orang sudah tidak waras, lebih suka dengerin dongeng, ya seperti itu tadi ceritanya. Jadinya Kristen, abal-abal, ngaku-ngaku Kristen, tapi Allahmu siapa? Aku ini pengikut Kristus, siapa Allahmu? Allahku Yesus Kristus. Lah, sudah jelas Kristen palsu. Pengikut Kristus ya pasti Allahnya sama dengan Allahnya Yesus Kristus. Siapa Allahnya Yesus Kristus? Satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Yohanes 20 ayat 17. Aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Bapakku dan Bapamu. Jadi kalau Kristen asli, Allahnya pasti sama dengan Allahnya Yesus. Yaitu Bapa. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku Kristen, mau gelarnya pendeta, evangelis, master teologi, sarjana teologi, doktor, profesor, dosen dan sebagainya. Tapi kalau Allahnya ternyata 3 pribadi, Allahnya tidak sama dengan Allahnya Yesus, berarti Kristennya Kristen abal-abal. Kristennya Kristen palsu. Sudah jelas tuh temanku ya. Jadi buat yang nanya seperti itu, kenapa sih kok Kristen ngaku-ngaku Kristen tapi Allahnya Trinitas ya? Ya karena Kristen abal-abal. Gampang sekali kok itu. Ayat Alkitab ini terlalu jelas, terang benderang sahabat-sahabatku. Jelas ceto welo-welo ya. Hanya orang-orang yang suka berbohong, suka akal-akalan, yang akan mengubah ayat-ayat yang jelas. Amsal 30 ayat 6 sudah tegas mengingatkan kita. Amsal 30 ayat 6. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Nah, jadi jangan ditambahi. Kalau firman-Nya mengatakan Allah itu tunggal, esa, ya sudah, jangan tunggal sih, tapi tritunggal. Loh, itu berarti menambahi. Ya. Nah, kalau sudah menambahi, maka sudah pasti kamu ditegur dan dianggap penipu atau pendusta. Ya, Amsal 30 ayat 6. Di surat Korintus juga dikatakan jangan melampaui yang ada tertulis. Nah, jadi kalau ada tertulis satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Jangan dilampaui. Ya, satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Tapi Yesus Kristus juga Allah yang benar. Roh Kudus juga Allah yang benar. 3 pribadi. Ya, itu namanya melampaui. Itu ajaran enggak waras. Ajaran enggak sehat. Ajaran sehat, Allah ada berapa? 1. Siapa? Yaitu Bapa. Yesus Allah atau bukan? Bukan. Roh Kudus Allah atau bukan? Oh, jelas bukan. Roh Kudus itu kuasa kudusnya Allah. Yesus Kristus itu anak Allah, Mesias, utusannya Allah. Kristus artinya orang yang diurapi oleh Allah. Itu ajaran sehat.
Ajaran sehat satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Yang oleh Yesus disebut sebagai Bapa atau Abba atau Eloi. Yang dalam perjanjian lama disebut sebagai Yahweh atau Yahwa atau Yehova. Itu satu-satunya Allah yang benar. Ya. Jadi sudah sangat jelas, terang benderang teman-temanku. Alkitab ini jelas banget bagi orang yang waras. Ya, tapi kalau orang tidak waras, sukanya apa tadi? Di 2 Timotius 4 kita diingatkan ayat 3 sampai 4. Orang-orang tidak waras itu tidak suka ajaran sehat, ngumpulin guru-guru untuk menyenangkan telinganya. Dikasih dongeng-dongeng, membuka telinga bagi dongeng. Allah Maha Kuasa jelma jadi manusia. Allah Maha Kuasa mati selama 3 hari waktu jadi manusia, terus dengan kuasanya sendiri bangkit sendiri. Itu ajaran gak sehat. Ajaran sehat mengatakan di Alkitab Yesus dibangkitkan, dihidupkan oleh Allah. Allah yang membangkitkan Yesus. Yesus dibangkitkan. Tapi ajaran yang gak waras, yang gak sehat mengatakan Yesus bangkit sendiri. Kayak zombie jadi Yesusnya. Ajaran gak sehat itu Yesusnya seperti zombie. Mati terus bangkit sendiri. Jeng jeng. Ya. Jadi begitu sahabat-sahabatku. Teman-teman buat khusus yang bertanya, jawabannya jelas tadi ya. Kenapa ada banyak orang-orang Kristen kok Allahnya 3 pribadi? Jawabannya adalah itu Kristen palsu. Kristen yang Allahnya 3 pribadi itu Kristen abal-abal. Tapi kan banyak. Iya, Yesus sudah bilang. Yang banyak, yang mayoritas, yang di jalan yang lebar dan luas itu diikuti banyak orang dan menuju ke binasaan. Yang sempit, sesak, diikuti sedikit orang menuju kehidupan. Ya, Alkitab sudah jelas, sudah mengingatkan ya, sudah mengingatkan begitu terang benderang. Oke, gitu aja teman-teman sahabat-sahabat pada perbincangan serius tapi santai pada sore hari ini. Sampai jumpa di dalam video-video yang lain ya. Buat siapapun yang pertama kali menonton video ini di channel ini, channel Wartawan Injil adalah salah satu channel dari Indonesia yang mewartakan Injil Kerajaan Allah. Allahnya adalah tunggal, bukan tritunggal ya. Allahnya yang kami wartakan adalah Allahnya Yesus Kristus. Ya, bukan Yesus Kristus adalah Allah, bukan ya. Kemudian channel ini bukan bermotivasi untuk nyari subscriber, ngumpulin duit dari YouTube, dapat penghasilan dari YouTube, bukan. Pengabaran Injil ini tidak bisa dibandingkan dengan keuntungan materi apapun. Ya. Jadi warta Injil, pemberitaan Injil yang kami sampaikan tidak bertujuan nyari subscriber, ngumpulin uang dari YouTube. Bukan. Ya, tapi untuk mewartakan Injil. Baik, terima kasih ya teman-teman buat mau yang nonton, yang membagikan juga, menceritakan kepada teman-teman dan lain-lainnya. Terima kasih banyak ya. Shalom. Shalom.